Sang pengusaha kemudian memberikan sebuah sendok kepada anak petani itu, dan kemudian dia mengisi sendok itu dengan madu, lantas meminta anak petani itu untuk berkeliling melihat rumah besar dan rumah mewahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pagi hari ini saya akan menceritakan tentang satu kisah yang sangat menarik dan pelajaran untuk kita semua. Kisah ini adalah kisah dua orang yang berteman di desa. Ya, mereka tumbuh bersama, kemudian tumbuh remaja, dewasa. Satu kemudian jadi petani di desa, yang satu berangkat ke kota. Yang satu jadi petani ini ya jadi petani sukses lah di desa ya, dengan tanahnya yang luas, hasil pertaniannya selalu meningkat. Kemudian teman yang satu yang berangkat ke kota juga tidak kalah suksesnya, dia pun menjadi seorang pengusaha yang besar, pengusaha sukses. Nah, teman-teman sekalian, bertahun kemudian petani ini memiliki seorang anak laki-laki. Anak ini sekolah dasar. Selepas itu petani ini ingin anaknya berangkat ke kota, melanjutkan pendidikannya dan tinggal bersama temannya yang berada di kota, pengusaha sukses tadi. Maka pada hari yang ditentukan, berangkatlah anaknya ini ke kota dan langsung menuju rumah teman ayahnya yang sekarang jadi pengusaha besar dan sukses di kota tersebut. Maka sesampainya dia di rumah teman ayahnya itu, dia salaman, ya, saling bertukar cerita. Dia menceritakan bagaimana kondisi ayahnya belakangan ini. Pengusaha pun bertanya bagaimana penghasilan dari tahun ke tahun pertanian ayahnya. Dan singkat cerita kemudian, sebelum anak petani ini diantar ya oleh salah seorang pembantu karyawan di rumah tersebut, pengusaha ini serta-merta memberikan satu buah sendok kepada anak petani ini, dan dia meminta tolong kamu pegang sendok ini. Jadi sendok dipegang oleh anak petani. Kemudian sang pengusaha mengambil madu dan menuangkan madu ke dalam sendok yang sedang dipegang oleh anak petani tersebut. Nah, sahabat sekalian, begitu sendok sudah diisi dengan madu, kemudian sang pengusaha mengatakan, silakan kamu berjalan keliling ya, kelilingi rumah ini dari depan ya, ke dalam rumah, kemudian nanti ke taman belakang, ke taman samping rumah, ada kolam renang juga. Silakan kamu lihat ya. Tapi pastikan tetap memegang sendok yang di dalamnya ada madu. Di dalamnya ada madu. Kemudian berjalanlah anak petani tadi. Dia berjalan ya, mengitari rumah besar, rumah megah, rumah mewah ya. Kemudian dengan tetap memegang sendok yang isinya adalah madu. Kemudian dari depan masuk ke dalam, kemudian ke taman samping rumah, ke kolam renang di belakang, kemudian ya ke tempat buaya dan lain sebagainya, sangat indah, taman-taman yang sangat menarik. Kemudian ada bahkan ya binatang piaraan dari orang kaya tersebut. Kemudian setelah selesai dia lihat-lihat semua, dia berdecak kagum, dia terkagum-kagum. Dia kembali ke ruang utama atau ke ruang tamu tadi dan menghampiri pengusaha atau teman ayahnya tadi. Sang pengusaha bertanya, apakah kamu sudah melihat betapa besarnya rumah ini? Kata anak tadi, sudah saya lihat. Taman-tamannya juga sudah, kata dia. Saya juga sudah melihat taman, bahkan kolam renang yang Bapak sebutkan tadi, saya sudah lihat semuanya. Luar biasa, kata dia. Sangat indah, sangat menarik. Kemudian pengusaha itu bertanya, kemana madu yang kamu pegang? Teman-teman sekalian, tanpa disadari oleh anak tadi, begitu terkagum-kagumnya dia melihat lingkungan sekitarnya,
ya, dengan bangunan, dengan taman, dengan piaraan, binatang piaraan orang kaya itu, sampai dia tidak sadar diri bahwa ternyata madu yang ada di dalam sendok yang dipegang di tangannya tadi sudah tumpah, tidak bersisa lagi. Kalaupun ya tinggal bekasnya saja. Kemudian pengusaha itu mengatakan tidak mengapa. Nah, sekarang saya isi lagi. Kemudian pengusaha itu yang meminta anak tersebut kembali memegang sendoknya, kemudian pengusaha mengisi kembali sendok itu dengan madu. Nah, sekarang kamu berjalan, ya, pastikan ini tidak tumpah, pastikan tidak tumpah. Nah, sekarang kamu berjalan, ya, ke bangunan sebelah yang tidak kalah megahnya. Itu juga punya saya, kata dia. Taman-tamannya juga tidak kalah indahnya, sangat menarik. Maka pastikan sendok atau madu yang dalam sendok tidak tumpah. Maka teman-teman sekalian, kembali anak tadi berjalan ke bangunan sebelah, ke gedung sebelah yang tidak kalah menariknya. Maka anak tadi mengitari kembali, ini sebetulnya lebih hebat dari tadi, ya. Tamannya, lingkungannya, kolam renangnya yang begitu luas dan menarik, piaraan yang hewannya begitu bermacam-macam, ya, piaraan hewan yang ada di bangunan sebelah. Maka anak ini berkelilinglah, ya. Tetapi begitu dia kembali ke hadapan pengusaha, ke hadapan teman ayahnya itu, teman ayahnya tadi bertanya, apakah kamu sudah berjalan di tadi gedung sebelah? Sudah, Pak, kata dia. Bagaimana? Wah, itulah, Pak, kata dia. Saya mempertahankan memegang sendok sehingga madu tidak tumpah dari dalam sendok ini, sehingga saya tidak perhatikan, ya, saya tidak melihat ke kiri kanan. Saya fokus berjalan baik-baik, kemudian saya perhatikan madu di dalam sendok ini, sehingga ya inilah, ya, selamat akhirnya saya berhasil kan, Pak, kata dia. Kemudian teman-teman sekalian, sahabat sekalian, orang kaya tadi menyampaikan, teman ayah dari anak petani tadi, nah, ini pelajaran untuk kamu, kata dia. Memang madu yang ada di dalam sendokmu tidak tumpah, tetapi kamu kan tidak bisa melihat bagaimana indahnya taman-taman yang lebih indah dari sebelumnya, bagaimana megahnya bangunan yang lebih megah dari gedung yang sekarang kita berada di sini, kata dia. Sahabat sekalian, cerita yang barusan saya sebutkan, ya, saya kisahkan kepada sahabat semua, teman-teman semua, adalah pelajaran bagi kita. Satu adalah orang-orang yang kadang-kadang, ya, yang sebetulnya dia mempunyai prinsip hidup ketika berada di lingkungan, di satu lingkungan, dia pegang teguh adat budaya, dia pegang teguh agamanya, dia jaga betul-betul tutur katanya. Tetapi begitu dia keluar ke dunia yang lebih besar, ke dunia yang lebih bebas, maka lupa dia dengan nilai-nilai budayanya, dengan, ya, kebiasaan-kebiasaan baik selama ini. Kemudian juga bahkan dengan agamanya dia lupa, ya, sama sekali dia lupakan karena terkagum-kagum melihat dunia yang begini besar yang sebelumnya tidak pernah dia lihat. Itu satu sisi. Sisi berikutnya yang kedua adalah ada orang yang juga begitu dia sampai ke khalayak yang lebih ramai, ke komunitas yang lebih beragam, ya, yang lebih bercorak begitu, dia berusaha memegang prinsipnya sehabis-habisnya, dia pegang, dia gigit, ya, dia pertahankan, tetapi dia lupa juga bahwa dia tidak bisa bertumbuh dengan sehat karena dia tidak melihat bagaimana lingkungan menuntut kehadiran dia, atau bagaimana lingkungan meminta dia untuk, ya, menyesuaikanlah dengan lingkungan tetapi tetap memegang prinsip. Jadi sahabat sekalian, pelajaran dari kisah ini, pertama, tetap pegang prinsip kita yang sifatnya penting, apalagi nilai-nilai budaya yang itu, ya, mengangkat diri kita, wibawa marwah dari negeri kita. Kemudian juga nilai agama yang tidak kalah pentingnya, tapi di sisi yang lain kita ikuti perkembangan, ya, karena dengan alam ini atau dunia ini akan terus berkembang. Jangan kita memegang habis prinsip kita, tetapi kita prinsip yang tidak asasi, maksudnya yang tidak mendasar, ya, semuanya kita pegang, padahal tidak mendasar sekali, bisa dia tarik ulur budaya tersebut. Maka, ya, lupa dengan perkembangan zaman.
Jadi satu sisi pegang prinsip yang betul-betul asasi dalam hidup kita, budaya, agama, tapi sisi yang lain ikuti perkembangan zaman, karena dengan itu kita seperti berselancar di lautan yang begitu hebat, yang begitu dalam, yang begitu gemuruh ombaknya. Kita berselancar, kita tetap bisa berjalan, tetapi kita tetap selamat. Demikian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.